Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Siang hari ini kita berjumpa kembali di minggu yang keempat di bulan daripada Mei ini. Tidak terasa kita sudah melewati 4 minggu Bapak Ibu Saudara di bulan Mei ini. Kita memasuki tanggal 24 Mei. Jika kita bila mengingat-ingat lagi dari Maret, kita boleh mengalami yang namanya lockdown. Dan kita boleh menjalaninya sampai dengan hari ini. Dan setiap kita boleh melihat keadaan kita tetap dalam keadaan baik. Kita tetap dilindungi. Kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Semuanya Tuhan kerjakan dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah itu adalah kasih setia Tuhan? Amin. Dan biarlah siang hari ini bersama-sama kita datang bersatu hati, walaupun kita tidak bisa berada di tempat yang sama, tetapi tidak ada yang membatasi roh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita bersatu hati, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan segenap pikiran kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan siang hari ini, menaikkan syukur kita bagi Tuhan, menaikkan segala korban-korban pujian ucapan syukur, sebab Dia Allah yang sudah begitu baik dan lebih dulu mengasihi dan berbuat baik kepada kita. Ada amin? Mari satukan hati kita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Boleh angkat tanganmu bersama-sama, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita siang hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk hari ini yang Kau jadikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat tubuh, jiwa, roh kami Engkau pelihara sempurna Tuhan. Kami tidak kekurangan yang baik yang daripada-Mu ya Aba ya Bapa. Kami tahu semuanya kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Semuanya kasih karunia-Mu ya Aba ya Bapa. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami ada, tetapi semuanya anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu siang hari ini Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang bersama-sama unity dalam ibadah siang hari ini, kami datang di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa, mengangkat tangan kami dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dari awal sampai dengan akhir ibadah ini. Biarlah Engkau Allah yang hadir di setiap tempat-tempat di mana kami berada. Tuhan, Engkau yang bekerja. Mari jamah setiap kami. Mari urapi kami dengan urapan yang baru. Penuhi setiap kami lebih lagi dengan Roh-Mu. Dan biarlah kami dikenyangkan dengan segala yang baik Tuhan, ketika kami datang mendekat kepada-Mu. Terima kasih Aba ya Bapa. Mari Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami di sepanjang ibadah ini. Kami bawa pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu kondisi kami Tuhan. Hari-hari ini apapun yang menjadi keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kekurangan kami, namun kami memutuskan, kami mau tetap memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini syukur kami bagi-Mu Tuhan. Engkau yang kami sembah. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus.
bagi kami Tuhan. Jangan
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih yang begitu besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang tidak pernah berhenti mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau
Engkau Allah yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kau akan jadikan kami lebih lagi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bagimulah hormat, pujian, kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan yang merasa begitu dikasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Biarlah bersama-sama siang hari ini kita mau lebih lagi mengangkat pujian bagi nama Yesus Tuhan. Amin. Mari bersama-sama sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Karena karya Yesus yang telah mematahkan dan mengalahkan segala maut, maka setiap kita umat dibebaskan. Amin. Mari bersama-sama katakan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba Allah. Musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia naik ke surga, jangan pernah itu. Yesus hidup, Dia bangkit, amin. Bangsa dibanggakan, kita jadi lebih dari Kita jadi
kami bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat dengan tangan Yesus. Sebagai batang yang membangun kita akan karya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bangkitlah. Kita gereja-nya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berkalahan kita. Yesus Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan ini menjadi deklarasi. Katakan kepada kiri kananmu, papa, mamamu, saudara-saudaramu, amin. Lebih dari pemenang, 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 lebih lagi. Kita lebih dari pemenang. Kalau di pihak kita siapa yang melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Di bawah kita Yesus Raja. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, berikan salam pada kiri kananmu, papa, mama, saudaramu, katakan. Karena karya Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah ya Tuhan, seumur hidup kami akan selalu menaikkan pujian dan syukur kami hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah pribadi yang mengasihi kami lebih dari apapun ya Tuhan. Karya-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Dan kuasa-Mu telah yang mengubahkan hidup kami. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
Genap pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau fokuskan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari biar Engkau mencurahkan roh hikmat dan wahyu lebih lagi yang daripada-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh mengenal lebih lagi apa yang menjadi kehendak-Mu, yang menjadi panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Salam jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim. Apa kabar semuanya? Saya berdoa semua kita baik-baik saja dan damai sejahtera Kristus dan perlindungan daripada Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita, orang-orang yang suka memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, bukan hanya dengan jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim saja, tetapi bagi semua orang-orang yang percaya maupun dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bisa bersama-sama beribadah dan memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat Tuhan ditinggikan, pada saat pujian penyembahan kita agungkan dan kita muliakan kepadanya, maka Dia bertata di atas pujian penyembahan daripada umatnya. Dia hadir, Dia siap menjadi Allah bagi kita, yang memberkati kehidupan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, keselamatan kepada kita, mujizat, kesembuhan, perlindungan kepada setiap kita. Bukankah Allah kita Allah yang luar biasa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang terus kita puji dan kita sembah. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tanggal 21 Maret yang lalu kita bersama-sama melakukan ibadah untuk kenaikan daripada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pergi meninggalkan kita hanya sesaat saja. Tujuannya adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap kita, dan akan datang kembali menjemput kita, menjemput orang-orang yang percaya, menjemput orang-orang yang disiapkan menjadi muridnya, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, untuk menjadi mempelai daripada Yesus Kristus pada pesta kawin anak domba yang nanti kita akan rayakan bersama-sama pada waktunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita buka Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 12 dan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama saudara sekalian. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Ini adalah peristiwa Yesus terangkat ke surga. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika itu para murid bertanya, apakah ada pemulihan
yang terjadi bagi kerajaan bangsa Israel pada saat itu. Sama seperti sekarang kita bertanya, kapankah waktu Tuhan untuk memulihkan keadaan daripada bangsa Indonesia, bahkan dunia saat ini? Tetapi percayalah, ketika kita memiliki kuasa dan berkata, diam, tenanglah, maka ada waktunya Tuhan untuk menghentikan daripada badai COVID-19 ini. 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kuasanya telah diberikan kepada kita, saudara-saudara sekalian. Gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyotoroarjo, telah menerima kuasa untuk menghentikan COVID-19. Mari kita bersama-sama satu hati, satu sehati, sepikiran untuk kita menerima kuasa ini dan berkata, COVID-19, diam, tenang engkau. Maka kita percaya wilayah kita, Kabupaten Muara Enim, bangsa kita Indonesia akan dipulihkan, akan dibebaskan, dimerdekakan dari COVID daripada 19 ini. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya saudara-saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Kristus. Tuhan mau supaya kita memiliki kuasa Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk kita bisa menghentikan, untuk berkata kepada COVID-19 diam dan berhenti. Perlu kita memiliki kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi untuk menghancurkan, untuk menghentikan segala kuasa-kuasa yang ada sekarang ini yang kita hadapi bersama. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah disaksikan oleh murid dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara saksikan ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, maka ada murid-murid yang menyaksikannya. Maka pesan Tuhan kepada setiap kita, ayat 10 kita akan baca, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi siapa yang bisa melihat Yesus naik ke surga, saudara-saudara? Hanya murid. Dan Tuhan Yesus ketika dia akan datang kembali, juga hanya murid yang dapat melihat kedatangannya. Siapkan hati saudara, hidup saudara menjadi murid yang dewasa, menjadi mempelai Kristus. Haleluya, amin. 12, saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian daripada rasul-rasul menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus di loteng atas. 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara sekalian, di ayat 14 ini saya garis bawahi adalah mereka semua yang telah melihat Yesus naik ke surga. Tentunya saudara-saudara sekalian bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perlu kesehatian di dalam doa kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim. Haleluya saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin. Ya, perlu kita sehati. Coba katakan kepada saudara-saudara yang ada di rumah, perlu sehati. Sehati dengan siapa saudara-saudara sekalian? Sehati dengan gembala saudara di tempat ini, sehati dengan pengerja-pengerja di tempat ini, sehati dengan semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kita membawa visi Tuhan untuk penuaian jiwa 500 jiwa. Amin. Kita sehati dalam visi Tuhan di tempat ini. Saya percaya ketika kita sehati dalam doa bersama-sama, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap kita, karena ada damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Di ayat 14 ini kita perlu bertekun sehati dan berdoa bersama-sama, seperti dilakukan perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Ya, Lukas 8 ayat 3 dikatakan itu adalah bagian daripada perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Mereka bukan hanya mengikut Yesus, tetapi mereka juga memberikan keuangan mereka untuk pekerjaan pelayanan daripada Tuhan Yesus, termasuk Ibu Yesus ada di sana dan juga saudara-saudara Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara-saudara sekalian, apa yang kita bisa maknai situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tadi pesannya dari Kisah Para Rasul 1, Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang terpenting adalah supaya kita memiliki kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuasa Roh Kudus era Pentakosta ketiga yang sekarang sedang kita alami saat ini. Kita benar-benar sudah memiliki kuasa Roh Kudus supaya kita dapat bertekun bersama, sehati bersama, berdoa bersama-sama. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Di era kondisi sekarang ini, maka apa yang perlu kita lakukan? Coba kita baca Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Ayat 1 sampai 20 tentunya tidak akan saya bacakan secara menyeluruh, ya saudara-saudara sekalian. Akan bacakan bertahap beberapa bagian saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara dapat mengikutinya. Wahyu 14 ayat 1, 3 sampai 7. Ayat 1 saya akan bacakan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. 3. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru di hadapan tata dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya tertarik dengan apa yang dikatakan dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 20. Kalau nanti kita bisa baca, itu menceritakan tentang memperkenalkan hukum-hukum Tuhan. Wahyu 14 ayat 12 yang menunjukkan pahala yang menanti-nantikan mereka yang bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus, yang menunjukkan pahala bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia, yang memiliki iman. Wahyu 14 sampai 1:20 tadi ada satu tulisan menggambarkan pemandangan, ya. Kita bisa lihat angka 144.000 orang percaya. Ini berbicara tentang orang-orang yang terkemuka tampak di sorga dekat anak domba itu. Secara simbolis ini menunjukkan bilangan 144 melambangkan umat Allah yang paling berserah dan setia di sepanjang zaman, yang dapat menikmati kedudukan dan sukacita yang khusus di surga nantinya. Termasuk saudara dan saya adalah bagian daripada 144 ini. Ini bukan satu patokan angka mutlak saudara-saudara sekalian, tetapi ini adalah gambaran di surga banyak orang-orang percaya yang akan duduk di samping daripada anak domba Allah. Orang-orang yang telah setia dan setia sampai pada akhirnya taat di dalam segala perintah yang dijanjikan Tuhan, yang dinyatakan Tuhan di dalam setiap pekerjaan pelayanan dalam kehidupan mereka. Jadi angka 144.000 tidak berarti bahwa mereka dibatasi sampai dengan jumlah 144 saja. Amin. Setiap orang percaya bisa menjadi salah seorang dari kelompok ini dengan memiliki iman, pengharapan, dan kasih dalam pelayanan yang penuh penyerahan dan pengabdian. Berbicara tentang ketulusan, kemurnian hati kita dan kesungguh-sungguhan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pengerja Tuhan, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh di ladang Tuhan pada zaman-zaman sekarang ini. Kita tahu ini adalah masa Pentakosta ketiga, masa di mana tua yang sudah menguning, tetapi pengerja dan orang-orang mendukung pengerjaan pelayanan Tuhan masih sedikit, saudara-saudara sekalian. Jadi biarlah kita memahami bahwa kita adalah umat Tuhan Yesus, sudah berada di masa ini dan mau menjadi pengerja-pengerja yang sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan, dan mendukung pekerjaan pelayanan ini dalam waktu saudara, dan juga dalam pemikiran saudara, dan juga dalam keuangan saudara. Yang bersedia katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita bisa lakukan ini, maka kita bisa melihat satu kemuliaan kepada kemuliaan dinyatakan Tuhan bagi gereja kita di tempat ini. Haleluya. Saya percaya saudara diberkati. Mari kita lanjutkan Wahyu 14 ayat 4. Saudara-saudara, kita akan baca Wahyu 14 ayatnya yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Allah. Ya saudara-saudara sekalian, mereka mengikuti kemana saja anak domba tersebut pergi. Biar setiap kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kemana saja kita pergi, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Biar sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, di dalam mulut kita tidak ada dusta, di dalam mulut kita selalu berkata-kata untuk membangkitkan semangat orang yang letih lesu, dan juga memberitakan terang Allah
dan juga menjadi garam dalam setiap perkataan kita, membangkitkan orang-orang lain. Ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku bangsa dan juga kaum. Ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Tuhan Allah lah di dalam Yesus Kristus yang menjadikan laut dan semua mata air, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menjadikan segala isinya, termasuk kita, saudara-saudara sekalian. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah telah menjadi firman, menjadi Yesus Kristus dalam kehidupan, dalam kelahirannya, pada waktu tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saudara-saudara sekalian, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena sebentar lagi telah tiba saat penghakiman itu, dan sembahlah Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air dan segala isinya. 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini di GBI MPI Muara Enim, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Setiap kita, setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim, bahkan setiap orang-orang percaya sekalipun di luar daripada GBI, yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah. Perlu kita turuti perintah Allah, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan iman kepada Yesus. Ketika kita melakukan perintah firman Allah, sesungguhnya ada iman di dalam Yesus, sehingga kita berbuat kasih di dalam perintah tersebut. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa perintah firman Allah, tanpa perintah Allah, tanpa iman dalam kehidupan kita, maka suatu ketika Tuhan akan berkata, hanya engkau para pembuat kejahatan. Perlu iman ketika kita melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita tidak mencuri kemuliaan Allah dalam setiap apapun yang kita lakukan. Amin. Ayat 13, saudara sekalian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus selama dalam pekerjaan pelayanan kita di muka bumi ini, yaitu menjadi suatu jerih payah yang diperhitungkan Tuhan untuk kita bisa menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan suatu ketika di surga nanti. Yang mengerti katakan amin. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Saudara-saudara sekalian, banyak orang sudah mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan orang yang dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan katakan adalah orang yang mati di dalam Tuhan, orang yang berkemenangan dalam iman percayanya, tetap percaya kepada Yesus Kristus, dalam pergumulan kehidupannya, dalam kesusahannya, dalam masalah, dalam tekanan, himpitan kehidupan yang ada, dalam segala kebutuhan hidup yang ada, dalam sakit penyakit yang ada sekalipun, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka orang-orang tersebut ketika dia dikatakan berbahagia adalah ketika dia dapat bertahan terus sampai akhir ayatnya, sampai ia mati di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan berikan satu mahkota kehidupan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Jangan silau dengan keadaan dunia ini, dengan janji dunia ini, dengan pemberian-pemberian dunia ini. Yang Tuhan mau kita supaya kita mati, orang yang mati di dalam Tuhan. Kita memiliki iman terus sampai akhir ayat kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. 14. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. 15. Maka keluar seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. 16. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Amin, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara, apa yang kita dapat dari pembacaan kitab Wahyu 14 tadi di atas?
Yang pertama adalah Tuhan Yesus sebagai kepala daripada pengikutnya yang setia. Amin, saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah ada malaikat yang diutus untuk mengumandangkan kejatuhan daripada kuasa dunia ini, ya, untuk sampai kepada satu penuaian yang terbesar. Yang ketiga adalah penglihatan tentang masa penuaian di ayat 14 tadi yang sedang kita alami pada masa-masa sekarang ini. Saudara, di Lukas 10 ayat 2 berkata demikian, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apakah saudara jemaat Tuhan di GBI Muara Enim sudah menjadi bilangan yang sudah ditetapkan menjadi penuai pada zaman sekarang ini? Saudara, mari tetapkan di hati saudara, saya mau menjadi penuaian, bilangan penuaian jiwa di akhir zaman ini. Berarti kita adalah bagian yang sedikit yang sudah Tuhan miliki untuk Tuhan boleh pakai kehidupan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang selanjutnya adalah saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sebagai kepala daripada orang-orang yang setia. Bagaimana Kristus tampil, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia tampil sebagai anak domba ara, berdiri di Bukit Sion. Anak domba palsu disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya, muncul dari muka bumi ini, ya, yang sesungguhnya ternyata seekor naga. Kalau kita baca terus di kitab Wahyu ini, ya, mereka muncul, Bapak Ibu Saudara, mereka ternyata seekor naga, tetapi di sini Kristus muncul sebagai anak domba Paskah yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang bisa kita baca kitab Wahyu kalau kita baca sampai selesai, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah bagaimana umatnya tampil. Mereka adalah semua orang yang dimateraikan. Tak satu pun dari kita hilang dalam semua kesesakan yang kita lalui, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam semua masalah yang kita hadapi, dalam semua satu penyakit yang kita hadapi, tidak ada satu pun dari kita akan mengalami kehilangan. Karena apa? Karena ada materai. Jadi kita harus kerjakan keselamatan kita sampai pada masa akhir kehidupan kita. Ya, di dahi setiap kita nanti namanya ada nama Tuhan Yesus dan nama Bapa kita, Allah Bapa, termaterai dalam dahi kita. Mereka atau kita adalah menjadi bagian dari orang-orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan di ayat 3. Ya, ini digambarkan sebagai orang yang tidak mencemari dirinya dalam kehidupannya sehari-hari, menjaga kekudusannya, orang yang hidup murni. Ya, mereka tidak melakukan perzinahan jasmani dan juga perzinahan secara rohani. Ya, dengan kesetiaan dan keteguhan hati mereka melekat pada Kristus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi, mereka berpegang pada kehormatan yang mereka tuju. Amin, saudara-saudara sekalian. Ini yang ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim saat ini memahami firman Tuhan hari-hari ini dan melihat sikon-sikon hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari dua bagian nats firman Tuhan yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul dan Wahyu, maka saya simpulkan kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan di GBI MPI Muara Enim, dan saudara-saudara juga bagian yang belum percaya kepada Tuhan. Ada dua kesimpulan yang saya sampaikan kepada setiap kita, harus kita pelihara, harus kita miliki, dan harus kita pertahankan. Yang pertama adalah kita harus memiliki Roh Kudus, karena Tuhan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya di Yerusalem pada era pertama sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada para murid. Dan kemudian dilanjutkan sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terakhir dan yang terbesar untuk maksud satu tuaian yang besar. Jadi kita harus memiliki Roh Kudus, itu yang harus kita pahami bersama-sama. Artinya kita harus intim dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kita harus intim dengan gembala kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus intim dengan gembala agung kita, Yesus Kristus, termasuk dengan gembala kita di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mau intim dengan gembala katakan amin. Karena saudara-saudara sekalian, ketika kita mau intim dengan gembala, maka kita hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Sekali lagi, yang mengerti katakan amin. Dan kita juga sebagai umat Tuhan di GBI MPI Muara Enim, sebagai orang-orang percaya di Kabupaten Muara Enim ini, kita juga harus dapat intim dengan sesama umat Tuhan di tempat ini. Kita menjadi agen-agen
kebenaran firman Tuhan yang menerangi kegelapan yang ada di tempat ini. Kita juga menjadi unity. Berbicara tentang unity, kita harus hidup sehati, sepikir dengan saudara-saudaraku di tempat ini, di GBI, MPI, Muara Enim di tempat ini. Karena kalau kita hidup sehati, sepikir, hidup rukun bersama, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Yang mengerti katakan amin. Yang selanjutnya kita harus memiliki Roh Kudus, maka kita juga harus mengandalkan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan suka main perasaan, saudara-saudara sekalian, ya, yang dapat membuat kita cepat kecewa, cepat putus asa, cepat marah, dan ujung-ujungnya kita mengalami kepahitan, kita kehilangan damai dan sejahtera. Karena itu iblis pekerjaan intinya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian, kita harus memiliki Roh Kudus. Bagaimana kita jemaat Tuhan di GBI Muara ini memahami firman Tuhan hari-hari ini dan melihat sikon-sikon sekarang ini? Yang kedua adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan pelaku firman Tuhan. Amin. Coba ingatkan saudara-saudara sekalian, ya, yang di rumah, saya menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, pelaku firman Tuhan yang bagaimana? Melakukan amanat agung daripada Tuhan Yesus, membawa berita Injil kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Kita itu harus menjadi teladan seperti yang Tuhan telah lakukan. Ya, kita harus memiliki murah hati. Jadi kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus bermurah hati. Bermurah hati berarti kita harus memiliki kasih, maka kita bisa bermurah hati. Orang yang bermurah hati maka kehidupannya suka menolong, suka memberi tumpangan, suka membagi-bagikan roti, dan juga suka memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan dengan cara menabur dananya di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di GBI, MPI, Muara Enim di tempat ini. Yang mau dan mengerti katakan amin. Saya sungguh bersuka cita buat semua kita jemaat Tuhan di GBI, MPI, Muara Enim, di mana orangnya adalah orang-orang yang bermurah hati, suka membagi-bagikan roti dalam rumah-rumah mereka, dalam kul-kul yang ada. Saya melihat setiap kul yang ada roti yang dibagikan dalam setiap rumah-rumah menurut kemampuan masing-masing, tidak bisa disamakan. Yang mengerti katakan amin. Dan juga saya melihat perbuatan kasih jemaat Tuhan di tempat ini, ketika kita katakan kita akan mengadakan baksos di kota kita, maka saudara-saudara sekalian ambil bagian, bermurah hati, membagikan dananya, menyiapkan dananya untuk mempersiapkan, memfasilitasi kegiatan baksos ini. Saya bersyukur kegiatan baksos yang telah kita lakukan kemarin, kurang lebih 4 hari yang lalu, saudara-saudara sekalian, ya, kita sudah lakukan ke penduduk yang terdampak COVID-19. Kita berikan dan mereka bersuka cita, dan biar mereka dipenuhi damai dan sejahtera daripada Roh Kudus hati mereka, sehingga pada hari-hari selanjutnya mereka kuat dibangkitkan untuk bisa bekerja kembali untuk mencukupkan segala keperluan dan kebutuhannya. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara sekalian. Maukah setelah Lebaran nanti, ya, kita juga lakukan 1 kali lagi jikalau mungkin, bahkan kalau bisa lebih dari 1 kali lagi, ya, kita lakukan 1 kali lagi baksos ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang mau katakan amin. Yang mau sekali lagi katakan amin. Coba katakan kiri kanan saudara, ayo kita ambil bagian untuk baksos yang akan kita lakukan lagi ini. Coba katakan kepada pasangan saudara. Amin. Ya, biarlah kita Bapak Ibu Saudara lakukan ini bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, seperti jemaat Tuhan di Makedonia. Bukan karena kelebihan mereka, justru mereka adalah jemaat yang berkesusahan, tetapi mereka bersedia memberi bahkan lebih banyak daripada apa yang pantas untuk mereka berikan. Karena mereka murah hati, saya rindu kita lebih lagi bisa memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita jemaat di GBI MPI Muara Enim adalah jemaat yang suka berdoa, jemaat yang suka memuji dan menyembah Allah, dan juga jemaat yang suka memberi bagi banyak orang yang ada di kota kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, yang selanjutnya adalah supaya kita juga saudara-saudara sekalian menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Kita menghidupi setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 2 hal yang harus kita pahami dari 2 bagian nats firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 dan Wahyu 14 tadi, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kita jemaat Tuhan harus memiliki Roh Kudus. Ya, di era Pentakosta ketiga ini, ya, harus intim dengan Tuhan, harus intim dengan gembala, dan juga harus intim dengan
pengerja dan juga jemaat Tuhan. Unity, sehati sepikir Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus mengandalkan Roh Kudus ya dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, terutama dalam perasaan kita, supaya kita jangan cepat kecewa, putus asa, dan juga marah, dan juga mengambil tindakan keputusan sendiri tanpa mempertanyakan kepada Roh Kudus. Yang kedua adalah kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saudara, saya ingin berdoa bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satukan hati kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, bahwa kebenaran firman-Mu yang menuntun kami dan mengajar kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki Roh Kudus-Mu pada zaman sekarang ini Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak mengerti jalan yang harus kami lalui Tuhan. Biarlah keintiman kami dengan Roh Kudus Tuhan membawa kami ke dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah keintiman kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan membawa keunitian kami satu dengan yang lain Tuhan. Sehati sepikir Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah dalam hal kami memiliki kuasa Roh Kudus ini Bapa, kami dapat Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu di Kabupaten Muara Enim itu, menjadi terang dan menjadi garam bagi setiap banyak orang di tempat ini Bapa. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan, menjadi orang-orang melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi orang-orang senantiasa murah hati Tuhan, suka berbagi dan juga suka menjadi bagian berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkannya Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan setiap kami Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang suka menabur dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di GBI MPI Muara Enim di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang Tuhan telah berikan atas Kabupaten Muara Enim Tuhan, kekayaan alam yang luar biasa, minyak, gas, dan juga tambang-tambang bumi yang ada Tuhan, tambang batu bara Tuhan yang sedang dikelola banyak pengusaha di tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan buat mereka berhasil dan beruntung Tuhan, dan juga biarlah mereka mengenal Engkau Tuhan, dan mereka datang Tuhan ke rumah-Mu Tuhan Yesus, untuk Tuhan membantu pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Tuhan kerjakan di tempat ini bagi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi jemaat yang taat setia untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa secara khusus Tuhan bagi jemaat yang mengalami kebutuhan khusus Tuhan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kamu berdoa Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan telah sembuhkan dia pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjadi penolong, penopang dalam hidup mereka Tuhan, yang memberikan jalan keluar kepada mereka Tuhan, yang memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada mereka Tuhan, sehingga roh mereka dibebaskan dan dimerdekakan. Ada keselamatan juga Tuhan, berikan kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Kami akan bawa mereka Tuhan, dan mereka akan naik ke gunung Kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, untuk mereka datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kabupaten Muara Enim diberkati, Kabupaten Muara Enim dibebaskan dari segala sakit penyakit menular, dari COVID-19 ini dibebaskan. Kabupaten Muara Enim dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kabupaten Muara Enim tidak mengalami COVID-19 lebih luas lagi, tapi pada saat ini berhenti COVID-19, diam engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kabupaten Muara Enim tidak mengalami krisis ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia juga, bahkan dunia ini juga mengalami pembebasan dari COVID-19 dan juga terhindar daripada krisis ekonomi yang ada. Terima kasih Bapa, darah-Mu yang kudus menutup bungkus Kabupaten Muara Enim, menutup bungkus bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Siapkan roti di tangan saudara. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, kemudian ia mecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, bukankah roti yang kita angkat pada malam hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari saudara, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi.
Biarlah oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan bagi setiap kami, biarlah ini menebus segala dosa dan pelanggaran kami, menebus segala kebodohan dan segala kegagalan yang kami alami. Biarlah terang-Mu Tuhan bercahaya atas pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat melihat kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat melihat kasih-Mu, sehingga kami dapat melihat keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami Tuhan. Setiap orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Tuhan, biar dapat melihat terang kasih-Mu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kami Tuhan, yang Tuhan telah berikan keselamatan itu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan, kemudian ia mengangkat syukur atasnya dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kita melakukannya menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita angkat syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur buat tubuh-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu yang telah menyembuhkan kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus buat darah-Mu yang kudus yang telah dicurahkan, darah penebus segala dosa dan pelanggaran kami, darah penebus segala ketidakkudusan dan ketidaklayakan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Segala pujian, hormat, dan syukur kami Tuhan, kami kembalikan hanya untuk Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita dan angkat tangan kita, buka hati kita untuk terima anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di surga, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus penolong dalam kehidupan kita, akan menyertai hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali keduanya, menjemput kita bersama-sama di awan-awan permai. Kita yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita.